warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan materi berkenaan dengan administrasi pembangunan di Bandara Ndoho, Kota Kediri. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan berkenaan tentang pengertian administrasi pembangunan. Dari yang kita tahu, administrasi pembangunan berasal dari dua kata, di mana ada administrasi dan pembangunan. Nah, apa itu administrasi? Jadi, administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan yang meliputi proses pengarahan ataupun pengaturan dalam segala hal. Dalam aktivitasnya, administrasi itu adanya tercipta kegiatan ataupun aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang demi terciptanya tujuan bersama. Nah, pembagian kerjanya itu berlangsung secara terstruktur untuk menciptakan sebuah keefektifan dan keefisienan. Administrasi juga meliputi adanya beberapa proses yang bersangkutan, di mana ada proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengarahan dan pengendalian yang terstruktur demi terciptanya tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada kata pembangunan. Nah, apa itu pembangunan? Pembangunan adalah segala proses perubahan menuju lebih baik. Biasanya meliputi seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perbaikan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, arti pembangunan dalam konteks negara adalah adanya perubahan untuk mewujudkan kemajuan dan modernisasi dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari studi kasus yang diambil berkenaan dengan administrasi pembangunan pada Bandara Ndoho Kediri, ada pun ruang lingkup yang bisa kita amati. Yang pertama adalah adanya perencanaan pembangunan, di mana perencanaan pembangunan Bandara Ndoho Kediri dimulai dengan penentuan lokasi, desain landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter, serta kapasitas terminal awal yaitu berkisar 1,5 juta penumpang per tahun yang dapat dikembangkan hingga 10 juta penumpang. Perencanaan juga mencakup pengembangan infrastruktur pendukung seperti akses jalan tol sepanjang 6,82 km yang menghubungkan bandara dengan kota Kediri untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Proyek ini dirancang dengan konsep multi-airport untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Timur. Yang kedua, adanya kebijakan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan mendukung pembangunan Bandara Ndoho sebagai bagian dari strategi pengembangan konektivitas dan ekonomi regional, khususnya di kawasan selatan Pulau Jawa yang sebelumnya kurang terlayani bandara besar. Kebijakan ini juga mengarah pada pemanfaatan bandara untuk melayani penerbangan khusus ibadah haji dan umroh, serta membuka rute penerbangan domestik dan internasional yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Pemerintah juga mengupayakan sinergi dengan operator bandara dan maskapai agar operasional bandara dapat segera berjalan secara komersial. Yang ketiga yaitu kerjasama antara pemerintah dan PT Gudang Garam. Pembangunan Bandara Ndoho Kediri merupakan proyek percontohan pertama di Indonesia yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU Unsolicited, di mana inisiatif dan pendanaan awal datang dari pihak swasta, yaitu PT Gudang Garam Tbk melalui anak usahanya PT Surya Ndoho Investama. PT Gudang Garam bertindak sebagai badan usaha pelaksana, mengelola pembangunan dan operasional bandara dengan konsensi selama 50 tahun. Pemerintah mendukung dengan menyediakan regulasi, pengawasan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan tol. Kerjasama ini mencerminkan kolaborasi efektif antara sektor publik dan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tanpa membebani APBN. Dengan demikian, perencanaan matang, kebijakan strategis, dan kemitraan pemerintah dengan PT Gudang Garam menjadi kunci sukses pembangunan Bandara Ndoho Kediri sebagai penggerak ekonomi dan konektivitas di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Ada beberapa dampak pembangunan Bandara Ndoho. Yang pertama yaitu dampak pembangunan bandara terhadap perkembangan sosial. Yang kedua, dampak pembangunan bandara terhadap perkembangan ekonomi. Yang ketiga,
Dampak pembangunan bandara terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak pembangunan bandara terhadap perkembangan sosial. Keberadaan Bandara Ndoho Kediri dapat meningkatkan aksesibilitas seiring dengan pembangunan infrastruktur untuk menunjukkan keberadaan bandara. Hal tersebut berakibat bertambahnya kegiatan sosial di sekitar bandara. Secara umum, masyarakat Kecamatan Grogol mengalami perubahan kondisi sosial. Adapun aspek sosial yang diamati meliputi peningkatan infrastruktur, peningkatan investasi, peningkatan pariwisata, dan peningkatan mobilitas yang membawa dampak positif di sekitar bandara. Yang kedua, dampak pembangunan bandara terhadap perkembangan ekonomi. Pendapatan utama masyarakat Desa Grogol berasal dari pertanian, baik itu petani maupun buruh tani. Dalam hal ini, keadaan ekonominya dikategorikan menengah ke bawah yang dilihat dari hasil pendapatannya. Sebelum adanya proyek pembangunan Bandara Ndoho Kediri, mayoritas masyarakat mengandalkan pendapatannya di bidang pertanian. Namun sekarang setelah adanya pembangunan Bandara Ndoho Kediri, sebagian masyarakat beralih profesi di bidang lain, seperti kuliner, transportasi, dan penginapan. Adanya proyek pembangunan bandar di Kecamatan Grogol ini dapat memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada di sekitar Kabupaten Kediri, terutama di wilayah Kecamatan Grogol. Yang ketiga yaitu dampak pembangunan bandara terhadap lingkungan. Dari aspek lingkungan, pembangunan bandara memang menimbulkan dampak seperti polusi udara dan suara yang menjadi keluhan masyarakat sekitar. Upaya pengendalian dampak tersebut dilakukan dengan pembatasan jam operasional alat berat dan penyiraman jalan untuk mengurangi polusi, sebagai bagian dari mitigasi dampak lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah dan pengelola bandara juga diharapkan terus memperhatikan aspek lingkungan sesuai program pengurangan emisi karbon dan keberlanjutan pembangunan yang diamanatkan dalam proyek strategis nasional ini.